Benar, peraturan baru hari ini keluar lagi untuk kota Mekah, Madinah, Riyadh, nggak boleh ada yang keluar, nggak boleh ada yang masuk. Jadi lockdown. Iya, bener-bener lockdown total udah. Ada Momo, ada Dul. Lu lagi kerja, Dul? Sama. Gue kerja. Ajib masih bisa kerja di sana. Masih bisa kerja di mari. Ya Allah, itu katanya apa ya? Ada apa ya? Pembatasan jam. Benar. Ada pembatasan jam di Marinto. Cuman boleh kita berkegiatan dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Kalau kalau keluar masih di luar di atas jam itu denda langsung. Yang kemarin itu 10.000. Yes, 10.000 denda. Ya Allah. 10.000 untuk denda pertama. Kalau ngelanggar lagi 20.000. Setelah itu dipenjara 20 hari. Penjara 20 hari. Ya Allah. Lah, lu kagak kerja mu? Aku kerja, gue lupa. Kebiasaan. Momo dia work from home dia. Work from home, ya Allah. Jadi nih kita lagi ngobrol sama adminnya Jidah yuk. Wah gila. Tuh, jadi kalau seandainya apa namanya yang nonton video ini, kalau mau lihat suasana Saudi seperti apa, Instagramnya jidah.yuk ya. Iya, yes. Benar. Iya, ajib ya Allah. Terus gimana nih sekarang cerita Saudi nih, gimana, kita ngobrol-ngobrol nih cerita Saudi, Jeddah Mekah katanya udah kagak Masjidil Haram udah kagak bisa masuk, Nabawi kagak bisa masuk. Gimana tuh ceritanya? Benar, peraturan baru hari ini keluar lagi untuk kota Mekah, Madinah, Riyadh, nggak boleh ada yang keluar, nggak boleh ada yang masuk. Jadi lockdown? Iya, bener-bener lockdown total udah. Allah, serem banget ya. Karena di Indonesia masih belum ada kayak banyak, gitu. Di Mekah juga termasuk banyak di Mekah yang kena. Di Mekahnya sendiri itu Masjidil Haram itu benar-benar udah ditutup, itu kagak bisa masuk. Apa cuman nggak bisa tutup udah. Jadi kalau seandainya kayak lo pada mau pergi umroh udah nggak bisa lagi nih? Nggak ada. Nggak boleh. Ya Allah, sampai kapan? Sampai waktu yang belum ditentukan. Sawa, seriusan. Ya Allah, ngenes sih kalau dengar berita kayak gitu. Jadi di sini benar-benar dibatasi kegiatan. Jadi kita dirubah jam kegiatan tuh, aktivitas kegiatan dirubah, harus mengikuti apa yang diterbitkan oleh pemerintah sini. Enggak, denda langsung. Itu denda tuh mulai berlaku kapan sih? Tanggal 23. Berarti Senin kemarin ya? Senin kemarin, betul. Sebelumnya belum ada tuh denda? Sebelumnya belum ada denda. Berarti sebelumnya cuma ada diliburin kantor-kantor, hanya beberapa kantor yang diliburin. Nah, kebetulan gue di Food Factory untuk makanan. Nah, jadi gue di sini berjuang untuk mereka-mereka yang stay home. Jadi pabrik makanan di sini tuh dikasih kelonggaran untuk suplai makanan di pasar. Yang masih boleh bergerak berarti apa aja nih? Pabrik makanan, rumah sakit udah pasti. Pabrik makanan, rumah sakit pasti, farmasi, udah itu doang, sama warung-warung, supermarket. Terus supermarket pun itu nggak boleh keluar gitu, jadi mesennya online. Yes. Supermarket juga mesennya online, kagak boleh datang ke sini. Di atas curfew ya, di atas jam 6 sore sampai jam 7 sore sampai jam 6 pagi itu mesennya online, nggak boleh keluar. Oh, di bawah jam itu masih bisa? Bisa ke sana. Tapi biasanya kalau orang Saudi kan doyannya malam kan belanja ya. Nah, itu dia, malam tersiksa, nggak boleh keluar malam. Tersiksa kita, malam sama sekali nggak ada aktivitas. Di atas jam 7 khususnya untuk Jeddah hari ini. Karena hari ini ada peraturan baru keluar mungkin 1 jam yang lalu. Riyadh, Mekah, Madinah lebih awal, jam 3 udah, jam 3 asar ya, jam 3 sore itu udah terakhir berkegiatan. Berarti sampai jam 6 sampai jam 6 pagi. Yes.
Nah, Yes. kalau Baru siang boleh beraktivitas lagi. aktivitas apaan? Kalau boleh keluar tuh biasanya kalau orang-orang keluar gitu, apa Mas? Apa kayak boleh berjualan di apa toko lagi atau apa gitu? Apa tetap tutup? Tetap nggak boleh buka? Nggak semua toko buka sih pada dasarnya. Yang penting doang tuh kayak supermarket, warung, farmasi itu buka total. Dan ada beberapa mereka toko-toko yang buka, cuman mereka backdoor biasanya. Oh, jadi paling Dan kalau restoran juga buka. Kalau siang buka restoran. Tapi nggak ada Yes. makan di dine in, nggak ada. Semuanya take away. Semua take away. Yo Allah. Kalau kalau Indonesia masih belum sih Indonesia. Kalau malam udah apa namanya udah ada himbauan polisi datang gitu kagak ada yang boleh apa namanya makan di tempat sih emang. Ha. Cuma kalau siang walau alam sih soalnya udah seminggu kagak keluar rumah. Seminggu, emang harus begitu. Sama kita begitu nih. Gue ke kantor, pulang ke rumah udah stay home. Emang bagusnya kayak gitu. Terus apa namanya ada kabar-kabar nggak yang kena di lingkungan Jeddah itu kayak gimana apa ada? Soalnya apa namanya gue denger Jadi Hah? ya, banyak di sini yang kena kayak di Mekah sekarang sampai hari ini udah 150. Nah, Terus untuk di Jeddah juga udah banyak. Tapi rata-rata yang di Jeddah itu banyak orang-orang yang di karantina yang sebelumnya. Jadi mereka pas sebelumnya pas lagi heboh penyakit ini, yang dari air itu tidak boleh pulang, dimasukin ke karantina semua, dicek. Jadi di itu semakin hari semakin besar dan itu pun rata-rata di atas 70%, 80% orang yang udah dicek dari sebelumnya. Berarti apa ya, kalau nggak salah Saudi itu berapa sih jumlahnya? 700-an apa berapa? Yes, 700-an. 700. Sampai hari ini udah 900 sampai hari ini. Sampai hari ini udah 900. Tapi tingkat Iya, ada tambahan lagi hari ini. Tingkat kematiannya kecil cuman berapa? Total 2 ya? Kenapa? Tingkat kematian. Yang meninggal 2, hari ini 2. Maksudnya sampai hari ini totalnya 2. Iya, sampai hari ini totalnya 2 kan dari 900 itu masih Masya Allah masih bagus sih. Itu dia karena mereka memang udah dipegang dari pertama, udah dimasukin ke kamar rawat gitu kan. Iya, berarti rumah sakitnya udah siap juga ya. Kalau di Indonesia Oh, kan enggak, mereka dan di sini karantinnya bukan di rumah sakit. Yes. Oh. Ada beberapa juga, maksudnya lebih banyak di hotel-hotel yang bagus itu udah di-book sama pemerintah, sama Menteri Kesehatan. Banyak yang udah di-book untuk karantina semuanya. Jadi mereka lebih prefer dimasukin ke hotel. Oh, yes. Ajib sih, masih dijagain sih. Ini yang di Indonesia sih yang agak-agak nakutin sih. Soalnya dari itu sekarang hari ini ada 750 yang meninggal udah sekitar 50. Wow. Itu gede harusnya banget, sih pemerintah cepat bergerak ya. Rumah sakit tuh nggak memadai pastinya. Nah iya mungkin kayaknya kemarin belum siap sih. Tapi sama pola hidupnya beda mungkin sama sini. Iya bisa jadi sih mungkin ya, semoga bisa cepat dibantu dia atau tertolong semuanya. Insya Allah. Berita bagusnya sih udah ada obat yang datang, terus apa namanya rapid test sudah mulai dijalanin. Insya Allah mudah-mudahan sih dalam waktu dekat udah bisa ke handle semuanya. Mudah-mudahan sih nggak ada yang meninggal lagi sih. Amin. Cuman yang paling rahatnya yang denger Saudi ini 10.000 real itu berapa tuh? Ya sekarang udah sampai 54 juta. 44 juta. Keluar 44 juta. Yes. Besoknya lo kalau keluar lagi 88 juta. 2 kali lipatnya 88 juta. Yes. Plus hukum 20 hari. Iya. Plus 20. Belum lagi kalau besoknya dolar semakin kuat terhadap rupiah. Nah, bisa jadi 100 juta. Bisa jadi sekarang aja udah 17.000 loh. Hampir. Iya makanya. Serem banget 17.000. Dan hebatnya di Saudi harga-harga tetap stabil, nggak ada kenaikan harga apapun, dan semuanya pangan, semuanya tercover lah, aman, dalam posisi aman kita di sini. Panic buying gitu segala nggak ada. Orang-orang nggak ada. Di supermarket masih banyak stok, masih banyak, maksudnya nggak ada yang ketakutan kehabisan kayak gitu. Paling yang susah itu paling agak susah kayak beli obat-obatan kayak vitamin C
Terus Iya, kayak iya. masker, sarung tangan, tempat-tempat tertentu udah nggak ada ya. Tapi masih banyak lah. Kalau dicari masih banyak. Oh Masih iya, banyak. kayak masker Yes. gitu tapi harga sendiri naik apa? Harga nggak boleh naik. Jadi kalau misalkan ada harga yang tinggi, itu diwajibkan bisa ngelapor dan akan didenda tempat itu dan ditutup. Kalau di sini masih banyak yang Jor-joran jual. di sono. Iya, ya Allah, masker yang biasanya harga 20.000 sampai 350.000 dijual di sini. Sampai Iya. kaget. Udah tuh terus Di awal-awal. sini juga sempat begitu. Di Terus? sini sempat begitu. Cuman di sini tuh time-nya cuman 2 hari tuh sempat tuh harga masker naik. Nah, Habis itu langsung ke Menteri Perdagangan ya di sini ya. Menteri Perdagangannya turun langsung ke pasar, sikat-sikatin yang begitu. Langsung didenda, ditutup, nggak boleh jual. ya bagus sih kalau yang kayak gitu tuh. Sayang sayang aja sih kalau seandainya masih ada orang jual di harga itu. Maksudnya kayak nggak ada empati gitu. Orang lagi sakit malah Yes. dibikin susah. Ambil kesempatan ya. Iya, di Indonesia awal-awal masih banyak panic buying, padahal jualan masih banyak, beras juga masih banyak gitu, cuman biasa latah gitu, denger kayak gini langsung belanja banyak gitu segala. Iya. Pasti orang juga pada takut sih. Takut Iya. mungkin ketersediaannya terbatas. Iya benar. Jadi dia ya keamanan dalam negeri lah. Nah itu turun juga mereka ikut ngamanin. Jadi nggak polisi doang yang turun ke jalan. Jadi benar-benar semua orang ditangkap yang di jalan. Insya Allah jalan sendiri, tangkap langsung. Denda. Tapi Stay home. ada itu nggak kabar-kabar orang yang ditangkap apa-apa gitu?